ada yang bisa ya. Maksudnya bisa begitu Nah, ya? kita nggak tahu bisa apa, bisa baca tulis atau Bisa ngamen, bisa ngamen. bisa jadi istri saya. Iya. Adalah desa tempat bisa dibilang kayak orang-orang pintar atau kita kalau orang awam bilangnya mungkin kayak dukun gitu. Kubikel kaca-kaca itu kan yang jendela, yang kamar mandi biasanya. Nah cuma ada celah di bagian bawahnya yang bolong. Nah disitulah kita lihat ada matanya nyala merah gitu dan gede banget. Halo semuanya, selamat datang di Kisah Mereka. Pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber nih. Tapi sebelum videonya kita mulai, kalau kalian yang punya cerita dan mau jadi narasumber, cek deskripsi kita ya. Ya kita kenalin dulu deh narasumbernya siapa. Kakak kalau boleh tahu siapa namanya? Kok kakak sih? Maunya apa dong? Adek. Ya perkenalkan aku Mina. Halo guys, aku Mina. Nah ada Kamina ya di sini. Ya, kita coba mulai ceritanya. Kira-kira asal mulanya dulu deh, gimana kak? Asal mula, bingung juga ya kalau dibilang asal mula ya, karena mungkin aku nggak mau bilang ini kemampuan atau apa mungkin atau hadiah dari Tuhan. Yeah. Cuma yang jelas mungkin bisa seperti ini atau merasakan seperti ini tuh pas kuliah. Oke, dari kuliah nih ya, Iya. timeline-nya. Mungkin kalau bisa diceritain sedikit. Ya boleh. Ya Banyak pas. juga nggak Oh iya apa-apa. banyak nggak apa-apa. Iya nanti sampai lulus dong ceritanya. Oh ya boleh, Ya, boleh. nggak apa-apa. Sama cintanya juga boleh. Enggak. Yuk. Sabar ya. Oh iya, mau jadi ke gua. Yuk. Iya jadi intinya pas zaman kuliah itu mungkin ini mirip-mirip kayak cerita yang lagi booming di Twitter ya, sempat booming jadi tentang ya kuliah kerja nyata atau KKN. Nah disitulah mungkin bisa dibilang asal muasal aku peka gitu. Aku bilangnya peka aja ya. 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 Jadi peka gitu. Dan Bukan di situ penjahat apa itu ya? Oh bukan. itu peka. Itu PK. Oh ya beda. Ya. Tut gitu. Sensor. Pas kuliah nih, Iya, pas kuliah KKN. KKN. Nah, ya udah jadi intinya kalau kebetulan kampusku itu bentuk KKN-nya adalah di plotting. Jadi ada beberapa desa, terus kita disuruh pilih, and then aku pilih desa yang memang menurutku ya udah lucu aja namanya. Oke. Sedangkan kalau orang-orang tuh ngeriset, oh desanya tuh gimana sih gitu kan. Lo pokoknya Iya, iya. kepo-kepo kalau Biar ada orang gambaran gitu ya, sebelum datang ya. Sedangkan aku tuh cuma kayak wah lucu nih namanya gitu kan. Kayak cuma lucu nih gitu. Tapi salahnya nggak riset. ngepo, nggak ngeriset, nggak nge-googling gitu kan. Ya udah pilih aja dan dapat, langsung plek dapat. Mungkin orang-orang dilempar, gue langsung dapat gitu kan. Oke. Ya udah pas kesana, so far baik-baik aja, rame-rame naik bis menuju sana gitu kan. Itu berapa orang tuh kak? 20 orang. 20 orang. Tapi aku disclaimer aku nggak sebutin daerahnya ya. Iya jangan. Nggak apa-apa kan Nggak usah, daerahnya, provinsinya nggak usah gue sebutin ya, oke. kali ya. Pokoknya KKN di satu tempat, 20 orang datang. Hari Terus pertama. hari pertama sih ya sambutan aja sih, sambutan kepala desa gitu. Cuma ketika sambutan itu yang kita bingung selain kepala desa tuh ada seseorang yang pakai baju putih gamis putih panjang yang kayak mirip-mirip kayak sorban ya, nggak tahu itu sorban apa-apa. Terus berjanggut gitu kayak ya orang-orang yang sepertinya kayak disegani gitu loh. Nah sampai akhirnya dikenalkan kalau memang dia disebutnya sesepuh desa. Oke, orang Ya udah. dituakan ya. Dituakan gitu. Jadi setelah kepala desa kasih sambutan ya si sesepuh ini gitu. Nah cuma anehnya si sesepuh ini tuh belum apa-apa udah bilang ini salah satu di antara kalian ada yang bisa ya. Maksudnya bisa begitu Nah, ya? kita nggak tahu bisa apa, bisa Iya, baca tulis atau Bisa ngamen, bisa ngamen. bisa jadi gitu. istri saya. Iya. Ya kan mungkin. Maaf. Benar-benar. Iya. Ya, Ya gitu. Oke. Kadang-kadang bisa jadi aja ya Ya. gitu. Nah di situ karena aku ngerasa kayak aku nggak bisa apa-apa deh Iya, gitu kan. Jadi kayak tunjuk-tunjukkan lu kali bisa apa ya kata bisa apa. Jangan dilanjut lagi. Ya. Jadi bercandaan ya? Jadi bercandaan Iya, gitu oke, kan. oke. Cuma akhirnya kita loncat ke timeline berikutnya suatu malam. Oh ya, rumah cewek dan cowok terpisah. Oke. Jadi rumah cowok tuh bagus gitu loh, bentuknya kayak rumah panggung dan suka dipakai syuting FTV gitu. Jadi kalau FTV yang kayak misalnya judulnya mantanku nikah duluan gitu kan. Oke. Atau apa, nah itu tuh. Oke, berasanya dalam ya. Iya. Lama Iya, jadi ngobrol nih tadi. terus rumah panggung gitu. Sedangkan rumah perempuan tuh kayak rumah kontrakan biasa aja. Oke. Kamu kenapa? lihat apa? Gak apa-apa, iseng aja manggil. Iseng dia. Nggak apa-apa, nggak ada. Ya terus udah gitu
ya pokoknya di rumah panggung itu kita mikirnya kan kok rumah laki-laki lebih bagus ya, rumah perempuan kok. Karena biasanya kalau kayak gitu kan rumah perempuan yang lebih Iya bagus ya. dong, karena kan mikir kamar mandinya Iya. apa karena kamar mandi kita pun perempuan-perempuan tuh yang kayak tahu nggak sih yang kayak terbuka atasnya terus lumutan gitu. Jadi kalau mau mandi tuh kayak siram detol dulu gitu loh karena kita nggak merasa nggak safe gitu dengan airnya gitu. Oke. Kebayangkan ya? Iya, Sama iya. kamar mandi laki-laki tuh yang baknya tuh yang panjang gitu loh. Tau gak sih yang kamar mandi tipikal yang memanjang terus baknya panjang terus bersih udah ubin Lebih modern lah gitu Lebih ya? modern Oke, gitu. Cuma oke. kita nggak pernah menanyakan juga cuma Iya. kok udahlah mungkin anak laki-laki lebih laki aja kali gitu kan. Oke, jadi karena kamar beda, Kamar lalu beda terus akhirnya karena memang rumah perempuan ya udah gitu kan gitu aja dan memang hiburannya apa sih kalau KKN kan cuma nonton TV atau kayak bikin makalah atau apa. Nah cuma di malam itu ada salah satu teman kayak manggil Mina ke depan dong gitu kan, terus kayak ngapain di dalam aja gitu kan. Enggak, ke depan aja dulu temenin gitu ada apa sih gitu kan. Nah disitulah pertama kali experience aku. Jadi pas aku keluar aku kaget bener-bener yang kayak keluar pintu terus kayak langsung buset gitu kan kayak gitu kayak langsung kaget dan itu langsung bener-bener nggak bisa ngomong apapun. apa yang dilihat? Ya cewek rambut panjang Oh, ngegantung Mbak kepalanya agak turun Mbak gitu. Kunti ya? Mirip mungkin seperti Mbak Kunti yang diceritakan di TV-TV ya pokoknya yang Kayak gitu rambutnya fisiknya. panjang mukanya nggak kelihatan kayak gitu agak miring kakinya nggak kelihatan ya udah dia nge-swing gitu. Jadi dari seumur hidup tuh baru itu pertama kali ngeliat? Perasaanku sih begitu ya pada saat itu. Oke. Kayaknya ini baru yang real banget kelihatan bentuknya kayak wah apaan nih Waduh. nge-swing gitu kan. Dan temanku juga lihat makanya waktu itu aku pikir temanku ini yang kamu Bisa, bisa nih iya, gitu kan. iya. Ya, Jadi tapi kan berdua aku, ngeliat ya? Iya, aku berdua ngelihat gitu kan. Di situ awalnya kita masih kayak ya udahlah mungkin perasaan doang. Tapi kayaknya karena mengganggu ya karena real banget akhirnya diceritakanlah ke sesepuh desa yang tadi Besokan harinya? karena ketika dia ngasih wejangan-wejangan di hari pertama itu dia memang sempat menyampaikan kalau nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada apa tanya aja ya atau kayak merasa terganggu atau Iya, apa iya. ya kita Kayak- juga nggak tahu ya terganggu nih apa gitu Ya seakan-akan udah tahu ya. betul terus ya udah akhirnya kita cerita Pak ini kok ada begini-begini ngelihat gini-gini terus dibilang oh iya saya lupa cerita kalau di belakang rumah kamu tuh kalau kamu buka tempat jemuran ada rumah kan yang kayak gubuk-gubuk gitu. Oh iya Pak gitu kan. Kenapa ya rumah itu bukannya itu rumah kosong? Iya. Iya itu rumah kosong dulunya ditempatin sama perempuan yang bunuh diri karena nggak direstuin. Bisa lupa ya yang begitu ya. Iya. Jadi kayaknya itu arwahnya gitu. Oke, ya. Ya udah di situ kita kayak waduh serem juga ya akhirnya dari situ kayak udah kita sering-sering di tempat anak laki-laki aja lah karena Ya. kan jauh gitu dari TKP itu Oke. gitu cuma di rumah laki-laki pun juga ternyata ada cerita horor lagi Oke. gitu bahwasannya ya ada dia rumah tenda gitu bentuknya kayak letter T ya jadi pas baru masuk ada dua kamar di depan jadi kanan dan kiri, nah yang kiri ini yang tidak boleh dibuka. Kita nggak pernah nanya juga sih dan nggak pernah kepo kayak isengnya kayak di film-film gitu ya nggak juga. Jadi di rumah laki-laki tuh ada satu kamar yang tidak boleh dikunci dibuka, dan emang nggak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka dan emang kita juga nggak kepo juga. Ya mungkin itu tradisi dia atau adat atau apa kita nggak tahu ya. Mungkin ya kan kalau nggak tahu banyak cerita kan kalau cerita-cerita kayak gitu katanya ada yang tempat aneh-aneh lah buat nyimpen apa yang nggak semua orang bisa ini gitu kan. Iya. Ya kita nggak tahu juga lah nggak mau bersuuzon lah. Ya. Cuma pada saat kita main ke rumah laki-laki juga ternyata ada cerita lainnya bahwasannya salah satu temen ke kamar mandi yang mewah versi kita ini kan. Oke. Ya pasti kan kalau kamar mandi ini lebih aman lah. Ini Sedangkan pas mainnya siang, sore atau malam? malam. Malam hari. Malam hari makanya kayak jam 8-an Oke. gitu kan. Terus kita Masuk ke masuk kamar kamar mandi. mandi temanku ini awalnya manggil ngasih tahu ada tokek. Katanya gede banget nih tokeknya gitu, cuan nih tokek nih gitu kan. Bisa dijual ya? Bisa dijual. tokenya. Ya, penasaran segede apa sih sampai dia manggil orang kayak, wah dateng dong nih tokek gede banget gitu kan. Tapi pas aku ke sana yang kelihatan bukan tokek. Apa tuh? Jadi yang kulihat tuh kayak ada cowok, mungkin kayak genderuwo gitu ya, tinggi, besar. Jadi kebayang nggak sih ini ada bak panjang, terus di atasnya tuh kayak ada square panjang gitu jendelanya. Oke. Tapi itu yang kayak kubikel kaca-kaca tau kan yang jendela, yang kamar mandi biasanya. Nah cuma ada celah di bagian bawahnya yang bolong. Nah disitulah kita lihat ada matanya nyala merah gitu dan gede banget. Kita tuh berarti banyak orang yang lihat atau? Aku asumsikannya kita semua harusnya lihat dong. Kan kita Oke. lihat bareng-bareng. Karena datang ke kamar mandinya rame-rame nih. Oke. Tapi ternyata pas di luar aku tanya, lu lihat yang itu nggak sih?
enggak, tokeknya kan tadi emang gede banget ya, gue gak liat Oh, tokeknya. jadi yang lain lihat toke, Kamina liatnya genderuwo. Iya, iya. Waduh. Gitu, jadi itu udah 2 kali. Setelah ada story, balik lagi ke rumah perempuan. Ya pada saat itu temanku nyuruh nginep bareng, ya udah kita, maksudnya satu kasur bareng lah, Iya. kasur bareng yuk Biar rame-rame perempuan tidurnya ya. gitu. Ternyata di situ aku lihat lagi Poci gitu, gede ngeliatin kita Pas tidur. lagi tidur. Jadi itu bertubi-tubi gitu. Nah, kakiku sampai dingin ceritanya. Waduh. Terus udah gitu ada Poci tinggi gede gitu. Akhirnya udah nggak bisa nih. Kita diem lagi gitu kan, ini gimana, nanya lagi ke sesepuh. Iya, karena udah terlalu sering melihatnya ya. Akhirnya dia baru cerita bahwasannya itu adalah desa tempat bisa dibilang kayak orang-orang pintar, atau kita kalau orang awam bilangnya mungkin kayak dukun gitu ya, atau orang pintar, paranormal gitu ya. Rata-rata bergurunya di desa itu. Oh. Jadi memang hal di situ memang sangat mistis sekali gitu. Emang desanya sudah seperti itu gitu ya. Memang sudah seperti itu. Jadi memang dari situlah mulai menyesal nggak riset ya. mulai agak menyesal gitu. Karena pas aku googling, beneran lah ini, ketika aku googling keluarnya tuh kayak pocong apa, kunti apa gitu, atau yang misalnya tersorot begituan ya. iya gitu kan. Sedangkan yang lain kan kayak deket dengan apa gitu kan. Kok ya agak zonk juga, tapi itu pengalaman sih ya. Jadi ya dan pengalaman yang paling terakhirnya sebelum aku pulang itu yang aku inget banget adalah satu hari sebelum pulang aku seperti mendengar masjidnya itu kayak berceramah, tapi dari maghrib ketemu subuh tuh nggak berhenti. Nah bingung kan, karena di desa itu mungkin ada kepercayaan, mungkin ya kan, setiap desa punya budayanya masing-masing. Mereka tuh tidak boleh berkegiatan di atas maghrib. Jadi setiap maghrib tuh biasanya sepi harusnya sepi, dan memang pas kita di sana sepi, dan pas maghrib itu memang sudah tidak ada azan sama sekali. Pada biasanya nih. Biasanya, tapi aku ngerasa mungkin ada hari-hari khusus kali gitu kan. Ternyata aku merasa mendengar seperti ceramah gitu ya. Lagi ceramah. Kebetulan itu kan daerah dengan budaya tertentu pasti pakai bahasa daerah. Nah cuma aku kebetulan tidak begitu mengerti bahasa daerah itu. Jadi aku pikir ya udah lagi ceramah, aku diemin aja. Nah disitulah aku baru nanya, ini sampai subuh dan aku nggak bisa tidur di situ. Aku bilang ke temanku, si A gitu ya, ini kok ceramah nggak kelar-kelar, artinya apa sih? Kan lo orang turunan ini gitu kan, maksudnya kayak lo ngerti bahasa ini gitu kan. Nggak ada nih. Wah bangke sih, itu kan kayak wah. Nggak ada suara maksudnya? Nggak ada. Jadi mereka nggak. Kenapa gue yang merinding ya, gue yang cerita sendiri gue yang merinding. Iya, nggak ada sama sekali. Dan di situ akhirnya aku nggak tidur sama sekali sih. Dan akhirnya pas pulang ke balai desa lagi, terima kasih, ketemu sama sesepuhnya, dan dia cuma bilang, Mbak, nanti suatu hari kalau kamu ada sesuatu yang terjadi di diri kamu, kita welcome ya buat menyambut, pasti suatu hari kamu akan kesini lagi. Kurang lebih bahasanya gitu ya. Gitu. Iya, dia nggak ngomong welcome ya, itu kegaulan. Cuma maksudnya kayak kurang lebih intinya kayak gitu. Kalau ada apa-apa, lagi. Kayak gitu. Jadi ya udah dari situlah mungkin bisa dibilang aku agak peka gitu. Jadi asal mulanya karena datang ke desa itu ya. Entah kenapa tiba-tiba jadi bisa lihat aja gitu ya. Mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Tapi sih kalau kita balik ke, kan biasanya kan kayak gitu ada yang dari kecil ya? Iya, mostly sih gitu ya. Ada pengalaman nggak Kak kalau pas dari kecil gitu? Pas dari kecil tuh, nah setelah aku peka dan jadi lebih sering nanya lah ke nyokap kan, kayak, Ma ini memang aku memang apa ya, maksudnya memang bisa apa bisa gimana? Jadi bisa lihat gitu ya? Karena memang aku juga bingung ya, kok dipikir-pikir ada part di kehidupan masa kecilku tuh aku kayak kayak lupa ceritanya gitu loh, kayak waktu aku kecil ini. Kayak skip ya? Iya kayak skip ya, mungkin namanya anak kecil ya, biasanya suka skip. Nah cuma di situ akhirnya mamaku cerita, memang ada pernah dulu proses memang aku ditutup mata batinnya. Oh, berarti sebenarnya dari kecil udah punya, cuman ditutup. Iya, karena kata mama dulu, ya siapa sih yang nggak malu ya dalam tanda kutip ya, di saat anak-anak main sama yang lain, aku kayak main sendiri, ngobrol sendiri. Oh, maksudnya baik ya, biar mungkin disangkanya biar kayak. Iya, biar normal. Ya, karena biar mungkin kayak biasa aja mungkin gitu. Kalau anak kecil ya, kita kalau denger cerita kan jadinya nggak bisa bedain ya. Iya, mana teman benar, mana yang orang. Iya, mungkin kayak gitu. Sampai itu pun bukan terjadi sih, maksudnya itu pun aku nanya sebenarnya juga gara-gara aku pernah pegel-pegel, terus panggil lah ada kakek-kakek yang memang sering ke rumah mijitin gitu kan. Oh, tukang urut. Ya, tukang urut gitu, dan dia cuma ngomong kayak, Mbak gimana, apa kabar temennya yang teman kecilmu loh, yang agak-agak bule, rambutnya diikat 2. Terus aku kayak, kapan punya teman bule gitu kan? Iya. Itu yang
suka angkat telepon di rumah. Dia ngomong gitu. Kayak gitu. Tapi di rumah nggak ada yang bule. Gue nggak ada guys, nggak ada yang Kelihatan sih bulenya. nggak ada Biasa yang sih. bule, dan memang tetangga ya nggak ada yang blasteran juga. Jadi aku nggak tahu ini maksud Maksudnya siapa gitu ya? Oke. Nah sampai akhirnya aku tanya lagi lah ke mama, ada cerita-cerita waktu kecil gak sih? Dan akhirnya pas diceritakan, oh iya aku ingat. Jadi dulu kebetulan orang tua kerja itu kan memang pekerjaan itu yang pindah-pindah daerah. Oke. One day pindahlah ke salah satu daerah di timur, Mm-mm. masih di Pulau Jawa juga, alias Jawa Timur. Jadi ketahuan ya. Nggak, Iya, ya iya. pindah ke Jawa Timur itu nggak apa-apa kalau itu disebut lah. Dapatlah rumah dinas. Oke. Dapat rumah dinas yang memang kebetulan peninggalan zaman Belanda. Waduh. Gitu. Sekarang sih kalau kenapa aku bisa nyebutin, karena sekarang rumahnya udah nggak ada. Udah. Jadi fasilitas umum. Oke, aman ya. Jadi nggak akan ketahuan yang mana Jadi ini pas rumahnya. masih kecil ya? Itu aku SD lah mungkin. SD, oke. SD. Jadi ini cerita recall pas masa kecil aja sih. Jadi di Oke. rumah itu dia 2 lantai. Rumahnya zaman Belanda, kebayang ya rumah-rumah yang tinggi-tinggi, besar-besar gitu kan. Dan aku nggak ngerti juga di belakang rumahnya tuh ada seperti kandang besar gitu. Tau nggak sih, kebayang kayak kandang teralis gitu. Tapi aku nggak tahu tuh kandang apa. Pokoknya ada kandang aja. Rumahnya itu dia mungkin dibilang rumahnya tuh kayak nempel 1, 2, 3, 4. Jadi ada rumah gitu loh muter di pinggir jalan, tapi dia bukan komplek ya. Rumahnya di pinggir jalan, tapi dia 4 rumah nempel. Jadi kayak Jadi satu tetangga. gitu? Iya, jadi rumahnya sama semua, tapi dia bentuknya Ngelingker gitu. Mungkin zaman dulu gitu lah ya. Mungkin begitu. Nah, awal aku pindah itu memang pas mama cerita, dan aku inget ya, aku tuh nggak mau masuk rumah. Oh. Aku nggak mau masuk rumah karena aku bilang takut. Tapi aku nggak tahu kenapa bilang takut ya. Tapi kayak takut aja. Dan aku bilang waktu kecil itu kata mama, iya kamu nggak mau masuk, kamu bilang takut, sambil nunjuk di rumah itu di halamannya kan banyak pohon mangga, pohon apa. Itu banyak lintah. Tahu lintah gak sih? Tahu. Yang makan darah. Iya, yang ngisep darah kan? Iya, kan serem gak sih? Mungkin waktu gue kecil Kayak mikirnya gini cuma kan sesimpel. lintah darat ya. Iya, suka ngutang. Oh, nggak tahu deh kalau itu. Mulutnya. Iya. Iya, emang suka. Kacau. Ini nggak Oke. bercanda. Jadi gitu. Jadi aku dulu nunjuknya cuma takut ada lintah gitu. Tapi menurutku juga kalau dipikir-pikir janggal juga ya, kenapa di rumah itu banyak banget lintah kalau dipikir-pikir. Oh emang beneran banyak lintah? Banyak lintah. Banyak, sampai aku mandi pun tiba-tiba kadang suka ada lintah naik sampai lutut gitu kan serem ya. Iya. Padahal Paling rumah itu kecil. tinggi besar dan dia naiknya gimana gitu, naik ke pipa apa gimana, serem Iya, gak sih? Dari mana asal gitu ya? Nggak jelas ya? Ya, jadi Oke. waktu aku kecil itu memang sering banget banyak kejadian kayak tiba-tiba mati listrik. Terus tiba-tiba ada narik-narik hordeng, slot, gelap banget kan. Dan bokap tuh almarhum bokap tuh takut, nyokap tuh takut. Jadi waktu kecil tuh sering aku yang dibawa kayak, ayo temenin nyalain sikring gitu kayak. Terus udah gitu rumahnya itu dia tingkat lantai 2 dan di tangganya itu suka, kalau rumah zaman dulu kan suka ada kamar mandi. Di tangganya itu ada kamar mandi kecil. Di bawahnya tangga? Di bawah tangga. Oh iya. Dan itu yang nggak ada jendela, nggak ada ventilasi sama sekali. Kebayang nggak sih Kebayang. pengapnya kayak gimana? Dan kadang tuh pas aku kecil itu kayak bingung. Jadi ada kamar mandi belakang. Biasanya Mbak mandi di kamar mandi belakang, tapi kamar mandinya bukan nyatu sih, sebelahan sama si taman yang ada kandang itu, dan dia semi terbuka. Aku juga nggak ngerti sih, tapi ada semi terbuka lah gitu, mungkin buat ventilasi. Nah kalau kamar mandi itu nggak ada ventilasinya sama sekali. Iya. Jadi ngap deh. Sedangkan kalau aku mau pipis yang proper paling cuma di, nggak tahu kenapa kita dulu cuma berani di kamar nyokap bokap tuh ada kamar mandi dalam, ya udah kita di situ semua mandi sekeluarga. Kebayang nggak sih? Padahal kan di situ ada kamar mandi lain tapi kita nggak berani. One day kebelet banget. Aduh udah nggak mampu dah nahan, pipis lah di kamar mandi di bawah tangga. Pas aku buka, lampu itu kedap-kedip. Lampunya tuh lampu Kayak bolam disco ya? yang warna kuning lah, tau Oh, nggak yang sih? zaman Yang dulu zaman banget dulu ya. banget. Iya, Dan itu iya. kedap-kedip. Terus aku takut, panggil lah si mbak rumah ya gitu. Kan Iya. ada mbaknya gitu kan, namanya Mbak Sri. Mbak Sri temenin dong gitu kan. Terus kata Mbak Sri, aduh nih memang nih si Noni ini nih suka ganggu. Tante Noni jangan diganggu lah, kasihan anakku mau pipis. Udah ngomong gitu? Iya. Dan langsung seketika lampunya nggak kedap-kedip lagi. Kayak gitu. Dan itu nggak terjadi sekali. Beberapa kali juga gitu. Nonton TV. Zaman dulu kan kita kalau Sabtu Minggu, nggak ada Sabtu deh, Minggu doang ya. Dulu nonton kartun tuh dari pagi. Iya. Dia tuh tahu setiap pagi kita mau nonton, TV-nya tuh lagi tiba-tiba di episode suruh mati. Kayak gitu. Kayak ada yang ngisengin gitu ya? Pikir kan apa TV rusak gitu Iya, kan. iya. Ternyata lagi-lagi manggil si Mbak Sri temenin dong gitu. Terus dia lihat, Tante Noni jangan diganggu lah anakku. Udah, nyala lagi TV-nya. Tapi kamu nggak pernah lihat sosok noni-noni yang disebut itu? Jujur lupa.
Lupa mungkin. Jujur Masih lupa, kecil. tapi memang momen-momen itu aku ingat. Iya, Sama momen yang paling aku inget tuh adalah dulu kan belum ada telepon HP ya. Iya, Jadi semua tuh by telepon rumah gitu. telepon kabel ya. Betul. Nah, one day ngasih tahu lah kalau pulang sekolah tuh lebih cepet. Kamu nelpon ke rumah. Minta tolong jemput Oke. gitu. Yang ngangkat suara cewek kayak halo gitu. Kayak anak kecil. Halo, iya, ntar dibilangin ya. Kayak gitu-gitu, suaranya tuh kayak gitu. Merinding gua. Kayak gitu kan. Dan aku cuma mikir kayak, apa ada temennya mama bawa anak, Iya, apa gimana bisa. gitu kan. Tapi kok dia pede banget angkat telepon, mikirnya kan Iya, gitu iya. gitu kan. Ya udahlah, yang penting udah disampein. Tapi benar dijemput. Nah terus kayak ada juga momen di saat hari yang sama bokap telepon sama ada cewek ngangkat telepon, oh iya om, iya gitu. Jadi ini siapa gitu. Karena kan yang tinggal di situ cuma keluarga kamu doang ya. Nggak Ya mungkin kalau aku bokap telepon. ya harusnya kalau nggak pada saat itu, kalau ini kan jam sekolah, Iya. kalau nggak mama ya mbak di rumah harusnya kan. Ya, nggak Siapa mungkin lagi? manggil om kan? Iya, harusnya daddy. Oh bukan. Oh, sugar. Oh, sugar. Jadi kemana-mana ya. Iya gitu kan. Oke. Terus dan itu akhirnya aku tanya, tadi di rumah pas lagi dijemput nih sama Iya. driver gitu kan. Tadi di rumah yang ngasih tahu siapa Oke, jemput. iya. Loh, bukannya mbak yang nelpon langsung tadi. Jadi suara si cewek tadi itu juga seolah-olah yang ngangkat telepon dan juga yang menelpon. Oh. Kok bisa begitu ya? Gak tahu. Itu gak tahu. Tapi memang ini aku merinding sedikit. Dulu waktu Iya, sama. kecil Nggak kesini kan? Enggak kan? nggak tahu. Ini ada kakiku ada agak kaku sebelah sih yang sebelah iya. kiri. Ya mungkin keseleo ya. Iya. Jadi tapi aku pernah waktu kecil kan aku suka banget main Tamiya. Oke. Jadi Oh, iya. iya Tamiya. Agak itu ya boy tone ya. Ngulik-ngulik Tomboy, gitu tomboy. kan. Jadi dulu tuh kamar gini, kalau kita naik tangga itu langsung ketemu kamar orang tuaku. Oke. Terus kanan tembok, mentok kan kiri itu ada 2 kamar. Sama ada satu kamar bukan kamar sih, jadi kayak closet kali buat naro-naro. Mungkin orang zaman Belanda mungkin suka naro-naro gaun, naro apa. Jadi kayak Oke. tahu kan sih ada Iya, ruangan iya. yang ruang buat khusus kecil. baju gitu. Tapi ya Bu, dia cuma pintu doang terus ya udah gak ada apa-apa gitu. Ngerti gak, yang cuma paling segede satu lemari lah gitu. Iya. Dan itu gak pernah kita buka. Buat Ya storage buat apa atau juga apa. gitu kan. Iya. Terus nah seberang kamarku, aku tidur sama adikku yang cowok. Jadi dulu aku masih 3 bersaudara kan. Jadi adikku yang cewek masih kecil, dia tidur satu kasur sama orang tua. Aku dan adikku yang cowok satu kasur, beda kamarnya kan gede banget. Zaman orang Belanda mungkin kamarnya gede-gede banget. Jadi Iya. kamarnya tuh gede banget. Ya udah kita kasur pisah gitu kanan kiri. Seberang kamarnya tuh nggak kepake. Nah aku taruh lah di situ trek Tamiya tadi tuh. Oke. Karena luas gitu ya. Karena Buat luas. taruh track enak buat Iya, main taruh track lah. lah di situ Pak, udah lumayan duit lebaran dikumpulin beli track gitu kan. Wah, bangga dulu kan. Oh, enggak boleh punya Trek-trekan kan. kayak dia nih. Iya. Suka trek-trekan di jalan. Beda. Oh, beda. Cek Tamiya. Oh, iya. Oke, and then Main Tamiya nih ke ruangan ya, itu. enggak main Tamiya. Justru aku ngedenger Tamiya aku ada yang mainin. Disitulah pertama kali aku masih ingat sampai sekarang aku ngeliat yang dimaksud noni-noni itu.